Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Erlinda yang telah memberikan waktu kepada kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 PGMI 2B yang beranggotakan Lutfi Aulia NIM 203141040 dan Mutiara Rama Utami NIM 203141047. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudul Karakteristik Perkembangan Usia Bayi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui mengenai fase usia bayi. Yang kedua, mahasiswa dapat mempelajari dan memahami mengenai ciri-ciri masa bayi yang baru lahir. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang menyangkut usia pada bayi. Yang pertama ada masa fase bayi. Fase bayi terjadi selama 2 tahun pertama dalam kehidupan manusia. Fase ini merupakan fase dasar pembentukan pola perilaku, sikap, dan emosi. Awal kehidupan yang sehat sangatlah penting untuk bayi karena akan mempengaruhi berkembangnya di fase-fase berikutnya. Fase bayi sering dianggap sebagai fase bayi baru lahir. Tetapi label fase bayi akan digunakan untuk membedakannya dengan periode pasca natal yang ditandai dengan keadaan yang sangat tidak berdaya, yaitu selama 2 minggu setelah kelahiran. Yang kedua yaitu ciri-ciri masa bayi yang baru lahir. Masa bayi dibedakan menjadi 2, yaitu periode fortunate atau mulai saat kelahiran sampai antara 15-30 menit sudah lahir, dan periode neonate, yaitu dari pemotongan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua. Selama beberapa bulan masa bayi, keadaan tidak berdaya itu secara berangsur-angsur menurun. Setiap hari, setiap bulan, semakin mandiri, sehingga saat masa bayi berakhir pada ulang tahun kedua, ia menjadi seseorang manusia yang berbeda dengan masa awal bayi. Sesudah dilahirkan, individu berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik, klimatologis, maupun sosial. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan usia bayi. Jadi di sini ada perkembangan fisiknya ya. Yang pertama ada neonatal. Neonatal yaitu bayi usia 0 atau baru lahir sampai dengan kurang lebih 2 minggu. Nah, fase ini itu merupakan perkembangan tersingkat dari semua perkembangan. Nah, pada fase ini itu biasanya ciri-cirinya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi itu baru lahir. Karena untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan yang baru gitu, luar rahim. Sedangkan penyesuaian diri ini itu mencakup perubahan suhu, menghisap, menelan, bernafas, serta pembuangan kotoran. Kemudian seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala atau di punggung. Tetapi biasanya yang di punggung itu akan segera menghilang. Di samping itu, proporsi kepala dengan panjang itu tubuh kira-kira 1:4 dibandingkan orang dewasa itu kira-kira 1:7. Selanjutnya yaitu bayi, yang termasuk ke dalam fase bayi yaitu anak usia 2 minggu setelah lahir sampai dengan 2 tahun. Selama 6 bulan pertama, pertumbuhan terus terjadi dengan pesat, kemudian mulai menurun, dan dalam tahun kedua tingkat pertumbuhan semakin menurun. Selama tahun pertama, peningkatan berat tubuh lebih besar daripada peningkatan tinggi.
Sedangkan pada tahun kedua terjadi sebaliknya. Proporsi tubuh pada sang bayi ditandai dengan pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat sehingga bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat di atas dan pada masa akhir bayi tampak lebih ramping dan tidak gempal. Selama 2 tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi mulai memperlihatkan kecenderungan bangun tubuh yang khas, seperti ektomorfik, mesomorfik, atau endomorfik. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Lutfi Aulia. Baik, yang selanjutnya yaitu perkembangan intelektual. Menurut John Piaget, bayi lahir hingga 18-24 bulan masuk ke dalam tahap sensori motor, yaitu bayi hanya dapat menyadari apa yang di depan mereka. Mereka hanya fokus berbicara, bergerak, dan yang lainnya. Karena bayi belum tahu bagaimana cara bereaksi, maka mereka biasanya akan melakukan kegiatan seperti melempar barang, memasukkan barang ke mulut mereka. Antara 7-9 bulan, mereka akan menyadari bahwa suatu objek itu ada. Walaupun tidak dapat dilihat lagi, yang menandakan bahwa memorinya itu berkembang. Setelah bayi mulai merangkak, berdiri, dan berjalan, peningkatan mobilitas fisik mereka menyebabkan peningkatan perkembangan kognitif. Menjelang akhir tahap sensori motor, bayi menyampai tahapan penting lainnya, yaitu perkembangan bahasa. Hal ini menandakan bahwa mereka sedang mengembangkan beberapa kemampuan simbolis. Kemudian selanjutnya itu perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada fase bayi ini itu butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Perlakuan yang diterima pada fase ini berperan dalam membentuk rasa percaya diri, pandangan terhadap orang lain, serta interaksi dengan orang lain. Contoh, ibu yang memberikan ASI secara teratur akan memberikan rasa aman pada bayi. Pada minggu ketiga atau keempat, bayi mulai tersenyum jika ia merasa aman dan tenang. Minggu ke-8, ia mulai tersenyum jika melihat wajah dan suara orang di sekitarnya. Pada bulan ke-4 sampai ke-8, bayi mulai belajar mengekspresikan emosi seperti gembira, terkejut, marah, dan takut. Sedangkan bulan ke-12 sampai ke-15, ketergantungan bayi pada orang yang merawatnya akan semakin besar. Ia akan gelisah jika ia dihampiri orang lain yang belum dikenalnya. Pada umur 18 bulan, bayi mulai mengamati dan meniru reaksi emosi yang ditunjukkan orang-orang yang berada di sekitar dalam respon kejadian tertentu. Kemudian yang keempat, perkembangan sosial dan moral. Ciri atau karakteristik perkembangan sosial moral pada bayi ditandai dengan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, attachment, yaitu kelekatan hubungan kasih sayang mesra yang dibentuk seseorang dengan yang lain, yaitu merupakan bentuk sosial dini. Kemudian biasanya pengalaman pertama sosialisasi pada bayi yaitu ada pada ibunya. Pada usia 2 bulan, bayi responsif terhadap manusia dan bukan manusia. Usia 7 bulan, terjadi generalisasi terhadap semua orang. Kemudian pada usia 7-12 bulan, berbentuk specific attachment, di mana bayi mulai takut terhadap orang asing dan attachment terarah pada ibu atau orang yang paling dekat hubungannya. Kemudian yang kedua, sekitar usia 6 bulan, bayi mulai muncul senyum sosial, yaitu senyum yang ditunjukkan pada seseorang atau termasuk pada bayi yang lainnya, bukan senyum refleks karena reaksi tubuh terhadap rangsang. Kemudian yang ketiga, pada usia 9-13 bulan, bayi mencoba menyentuh pakaian, wajah, rambut, dan meniru perilaku atau suara orang lain. Yang keempat, pada usia 16-18 bulan, bayi mulai menunjukkan negativisme berupa keras kepala, tidak mau mengikuti perintah, atau permintaan orang dewasa. Kemudian yang kelima, pada usia 18-24 bulan, bayi berminat bermain dengan bayi lain dan menggunakan bahan-bahan permainan untuk membentuk hubungan sosial dengan anak-anak lain. Kemudian yang keenam, usia 22-24 bulan, bayi mau bekerja sama dalam sejumlah kegiatan rutin seperti mandi, makan, maupun berpakaian. Kemudian yang kelima, yaitu implikasi di bidang pendidikan. Mudah tidaknya bayi bernafas setelah lahir
agar pertumbuhan anak secara konsisten terjamin berjalan dengan baik. Kemudian anak juga dilatih kemandiriannya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti berpakaian sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Juga anak dilatih menggunakan gunting, baik pensil maupun krayon, untuk dapat mengembangkan keterampilan motorik, halus maupun kasar. Begitu pula anak juga dapat distimulasi dengan permainan sepeda roda 3, bermain bola, dan permainan yang lain yang banyak mengaktifkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fase bayi merupakan dasar pembentukan